Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you are doing great. And welcome back to English class with Miss Tisa. Hai kalian semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan bahagia. Dan selamat datang kembali ke pelajaran bahasa Inggris bersama Miss Tisa. And today we are going to learn about advertisement. And we are going to learn about definition, social function, generic structure, and language features of advertisement. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang iklan. Dan kita juga akan mempelajari tentang definisi, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan. Are you ready? Okay. Advertisement is an announcement in the form of an image, audio, or video to inform the public about a product, service, event, or vacancy. Iklan adalah pengumuman dalam bentuk gambar, suara, ataupun video untuk menginformasikan ke masyarakat umum tentang sebuah produk, jasa, kegiatan, atau lowongan pekerjaan. Where can we find the advertisement? Di mana ya kita bisa temukan iklan? Yeah, we can find the advertisement on a newspaper, magazine, television, radio, social media or internet, and on the billboard. Okay, kita dapat menemukan iklan di koran, majalah, televisi, radio, sosial media, ataupun internet, dan juga di billboard luar ruangan. Okay, here are some kinds of advertisement. Di sini ada beberapa jenis iklan ya. Ada events, vacancy, product, dan service. Ada kegiatan, lowongan pekerjaan, produk, dan juga jasa. Can you choose which one is the event, vacancy, product, and service? Dapatkah kalian menentukan yang mana ya yang kegiatan, iklan lowongan pekerjaan, iklan produk, dan iklan jasa? Okay, yes. The first picture is the product. The second picture is the service. The third picture is the vacancy. And the fourth one is the event. Okay? Gambar yang pertama adalah iklan produk makanan ya, burger. Gambar yang kedua ada iklan jasa memperbaiki AC. Gambar yang ketiga adalah iklan lowongan pekerjaan. Dan gambar yang keempat adalah iklan kegiatan. Okay, now we are going to find the function of the advertisement text. Kita akan menemukan fungsi dari teks iklan. Okay. The function of the advertisement text is to persuade the public to purchase the product, to use the service, or to join the event it promotes. Okay. Fungsi dari teks iklan adalah untuk meyakinkan atau untuk membujuk masyarakat umum untuk membeli produk itu, atau untuk menggunakan jasa, atau untuk mengikuti kegiatan yang sedang dipromosikan atau kegiatan yang sedang diiklankan. Oke, jadi iklan itu harus sangat menarik sehingga orang yang melihat, mendengar, atau membacanya akan tertarik untuk membeli, menggunakan, atau untuk mengikuti kegiatan yang dipromosikan. Okay, now we go to the generic structure of the advertisement. Here are some parts of advertisement. Di sini adalah bagian-bagian dari iklan. Okay, there are title or name of product, description of content, slogan, logo, date, price or cost, image or illustration, and address or contact. Okay, ini adalah bagian-bagian dari iklan. Okay. Di antaranya, bagian yang sering kalian temukan pada iklan adalah ada title, ada judulnya, atau nama produknya. Dan yang kedua, description atau content, ada deskripsi dari produk itu, okay, atau isi dari iklan tersebut. Lalu ada slogan. Slogan itu adalah slogan yang dimiliki oleh produk itu. Contohnya, Nike. Slogannya adalah
Pasti kalian tahu ya, just do it. Oke, itu slogannya. And logo adalah logo produk. And then date, tanggal. Mungkin ini iklan kegiatan, maka harus disertakan dengan tanggal kegiatan dilaksanakan. And then price or cost, kalau produk atau jasa, maka harus disertakan dengan price or cost. Oke, harga atau biaya dari produk tersebut. Lalu ada image, gambar ataupun ilustrasi. Oke, lalu ada alamat ataupun kontak. Kontak biasanya nomor telepon ataupun email dan sebagainya. Oke? Now I have an advertisement here. I want you to find the parts of the advertisement. Saya ingin kalian menemukan bagian-bagian iklan ini. Oke, dan apa ya nama bagiannya? Okay, there are 5 parts of the advertisement. Alright, yes. Maria's cleaning service is the title. Service over kitchen, bathroom, offices, dusting, and etc. are the description. The pictures are the image. And we'll do all dirty work for you is the slogan. And call noun 415 blah 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 is the contact. Okay. Jadi bagian iklan ini ada judulnya, ada deskripsinya, ada gambarnya, lalu ada slogannya, we'll do all dirty work for you. Kami akan mengerjakan semua pekerjaan kotormu, dan ada kontaknya. Kontaknya nomor telepon yang bisa dihubungi jika ingin menggunakan jasa ini. Okay, get it? Alright. Next, we go to the language features. Okay, kita akan ke unsur kebahasaan. In the advertisement text, biasanya unsur kebahasaannya ada connotation. Connotation itu adalah feeling in a word. Jadi katanya itu mengandung perasaan. Okay. Contohnya kalau iklan sofa, maka kata connotation yang cocok adalah comfort. Okay. Sofanya nyaman, okay, enak, empuk gitu ya. Itu adalah connotation. Next, compound words. Yang kedua adalah compound words. Compound word, for example, top quality, durable device. Okay, compound words artinya kata gabung, Okay, kata yang hasil dari penggabungan kata lainnya. Okay, bisa 2 atau 3 kata. Okay, contohnya seperti top and quality and durable device. Ini adalah compound words. Compound words bisa dengan noun, adjective dengan noun, gitu ya. Ini contoh dari compound nouns. Kualitinya top, kualitinya terbaik, ataupun alatnya itu dapat tahan lama, gitu ya. Durable itu tahan lama. Next, and iklan use positive words. Okay, iklan juga menggunakan kata-kata yang positif. Okay, kata-kata positif atau kalimat yang positif. Contohnya, effective, the best result, gitu ya, yang positif, yang membuat para pembacanya, pendengarnya, atau yang melihat itu tertarik, gitu ya. Harus menggunakan kata yang positif. Then, next, persuasive. Persuasive. Harus dapat meyakinkan, harus dapat membujuk, gitu ya. Contoh kalimatnya adalah, you can get rid of the dust quickly. Oke, kamu dapat menghilangkan debu dengan cepat, gitu ya. Jadi kalimatnya harus mengandung kalimat persuasif. Meyakinkan, oke. Meyakinkan pembaca yang melihat ataupun yang mendengarkan untuk mau menggunakan produk atau jasa ini. Okay? Next, the last one is grammatical features are sometimes ignored. Nah, ini penting sekali. Jika teks-teks kalimat teks-teks lainnya itu sangat mengikuti grammar, maka kalau untuk iklan, grammatical features are sometimes ignored. Untuk iklan, khusus iklan, maka unsur grammarnya biasanya itu diabaikan atau tidak menggunakan grammar yang baik. Yang penting kalimatnya menarik, dapat menggunakan kata yang positif, lalu dapat meyakinkan pembaca pendengarnya, gitu ya. Next, this is for the example. This is the connotation. Okay, ini connotation contohnya ya. It'll blow your mind away. Okay.
Jadi dengan membaca ini, maka pembaca atau masyarakat bisa memiliki perasaan, wah kalau makan ini nggak bakalan lupa ya, membuat kita jadi terkagum, terpesona, wah luar biasa gitu ya. So this is the connotation, the example of connotation. Next one, this is the example of compound words. Okay, compound words itu tadi seperti saya bilang, compound words itu gabungan kata ya. Di sini gabungan katanya adjective dengan noun. New dengan arrival. Jadi kata new arrival. Oke, jadi kalau produk-produk yang baru keluar itu disebut biasanya new arrival. Best comfort. Oke, dipakainya nyaman banget gitu ya. Ini adalah compound words. New arrival and best comfort. Okay. Next. Using positive words. This is the example of positive words. New and easier way to reach your audience. Okay. Jadi Opera Ads ini baru dan lebih mudah menjangkau para audience, okay, para penggunanya. Okay, next. Dan mengandung kata persuasive. Persuasive tadi membujuk, okay, meyakinkan para pembacanya. This is for example, open a Coke, open happiness. Okay, jadi kalau pembaca membaca ini, membuka Coke, membuka cola, maka membuka kebahagiaan. Oke, ini sangat kalimat yang dapat membujuk ataupun meyakinkan pembaca untuk membeli produk dan meminum produk ini. Gitu ya, persuasive. Alright guys, so what have we learned today? Let's sum up. Okay, today we've learned about advertisement text, and we learned about the definition, kinds of advertisement, and where can we find the advertisement, social function, generic structure, and language feature of advertisement text. Okay, and after this, I want you to go to the Google Classroom as usual, and you're going to find worksheet there. I want you to do the worksheet. Okay, thank you so much for your kind attention. See you. Bye-bye. See you next week. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.